A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat limpahan rahmat, karunia-Nya, taufik dan hidayahnya, kita kembali diberikan oleh Allah kesehatan. Alhamdulillah, dengan rasa ini tidak membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berterima kasih. Karena mana banyak nikmat-nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa pula selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa selalu mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman nanti. Ini adalah sebuah ungkapan syukur kita, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dipilihnya kita sebagai umat terbaik, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah ini sebagai orang-orang yang terpilih pada Nabi terakhir. Ini adalah merupakan bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali nikmat-nikmat yang sudah kita dapatkan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu nikmat dalam bentuk kebaikan, baik itu nikmat dalam bentuk musibah, baik itu nikmat dalam bentuk ujian. Ini adalah sebuah anugerah yang mana tujuan Allah memberikan kepada kita untuk selalu berbaik sangka kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali memberikan nikmat-nikmat itu agar kita ingat selalu kepadanya. Kita diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat kesehatan, nikmat kebaikan. Ini adalah sebuah peringatan dari Allah bahwa kita ketika diuji dengan sesuatu kenikmatan yang baik, kekayaan, kesehatan dan lain sebagainya, apakah kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Banyak sekali orang-orang yang hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika diuji dengan musibah, ujian, dan bala yang datang. Dari itu mereka hanya ingat cuman sebatas ketika diuji dari hal musibah, cobaan, dan hal-hal buruk lainnya. Mereka hanya ingat kepada Allah dalam hal yang tidak baik, cobaan yang tidak baik. Nabi SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun
fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Yang artinya kebanyakan orang lupa, kebanyakan para manusia itu tidak ingat ada dua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kapan? Yaitu yang pertama, nikmat ketika mereka diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nikmat ketika waktu lapang. Ketika mereka diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka ingat kepada siapa yang memberi kesehatan tersebut? Apa yang mereka gunakan dari kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara mereka berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan yang telah diberikan itu? Ini adalah bentuk dalam syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ingat firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan ditambah nikmat itu. Jika kalian kufur terhadap nikmat Allah, maka kalian akan diberikan azab yang pedih. Nah, terus yang kedua, nikmat ketika di waktu kosong, di waktu lapang, kita disuruh mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Bagaimana cara kita berterima kasih, bagaimana cara kita melihat orang-orang yang sibuk dengan urusan dunia, bagaimana kita melihat dengan orang-orang yang sakit, bagaimana kita melihat dengan orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita di sini mempunyai waktu yang banyak, waktu yang luang. Apakah kita tidak bisa memanfaatkan waktu ini untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu, mari sama-sama kita mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diberikannya kepada kita, yaitu dengan merasa cukup. Apa yang diberi Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta lebih. Ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa kajian Pelita Hati TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 35 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, dan kami akan menguji dari kalian baik dari bentuk keburukan dan kebaikan, dan sesungguhnya kepada kamilah kalian tempat kembali. Ini adalah pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa semua manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji kebaikannya, diuji dari segi keburukannya. Maka dari itu, bagaimana kita sebagai seorang mukmin untuk menyikapi hal ini?
yaitu kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat akhir tadi disebutkan wa ilaina turja'un. Di setiap keadaan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala lah tempat kita kembali. Fadhkuruni adhkurukum washkuruni wala takfurun. Apabila kita ingat dengan Allah, maka Allah akan selalu memandang kita. Fadhkuruni adhkurukum. Apabila kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan selalu memandang kita, melihat kita. Musibah ada beberapa bahagian. Ada musibah yang berbentuk nikmat, ada musibah yang berbentuk azab. Bagaimana musibah yang dimaksud nikmat itu? Bagaimana musibah yang berbentuk azab itu? Musibah yang berbentuk nikmat adalah orang-orang yang ketika diuji Allah Subhanahu wa taala, mereka setelah menerima ujian itu iman mereka meningkat. Ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ketaatan mereka bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang asalnya sholatnya cuman belang kambingan, ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sholatnya sudah sempurna 5 waktu. Dan ada mereka yang sudah sholatnya 5 waktu, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tingkatkan lagi sholatnya dengan mengerjakan sholat-sholat yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disimpulkan, mereka yang dapat musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu meningkatkan keimanannya, meningkatkan ketaatannya agar lebih baik lagi. Ini adalah musibah yang mereka pandang sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang dicontohkan oleh nabi-nabi kita. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, iman mereka selalu meningkat. Banyak para nabi kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji ketika dapat musibah, diuji ketika sakit, diuji ketika dalam kemiskinan. Khususnya kepada Nabi kita Muhammad SAW, banyak sekali ujian-ujian yang dilalui oleh beliau. Kita sebagai umatnya ini tidak apa-apa dengan ujian yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka dari itu, Nabi kita Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita untuk lebih meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan syukur, sabar, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi kita dicaci maki, ketika Nabi kita dilempari batu, ketika Nabi kita dihina, itu apa yang dikerjakan oleh Nabi kita? Yaitu Nabi kita memintakan doa dan ampunan kepada orang-orang yang menghina beliau, orang-orang yang menyakiti beliau. Subhanallah, ini adalah imannya para nabi, yang mana selalu meningkat ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita para manusia, iman kita selalu turun naik ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang naik, kadang turun. Ada yang ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala malah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ketika diuji malah menurun imannya, malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita perbanyak belajar, banyak melatih diri kita untuk mencontoh apa yang diajarkan oleh para nabi-nabi terdahulu, bagaimana menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu adalah musibah yang berbentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana? Yaitu musibah yang datang menimpa dirinya itu malah menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diuji, mereka malah menurun imannya.
mereka malah menurun tingkat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mungkin sebahagian daripada bentuk musibah. Banyak musibah-musibah lain lagi, banyak contoh-contoh musibah yang lain lagi. Kalau disimpulkan, itu adalah antara musibah yang berbentuk nikmat atau yang berbentuk azab. Ya, tergantung kita menyikapi hal tersebut. Kalau kita memandang ini sebuah nikmat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang lebih baik lagi untuk diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menguji kita keluar daripada batas kemampuannya. Mudah-mudahan kita semua dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sabar dan syukur ini adalah sebagai benteng untuk manusia dalam mengarungi, dalam menghadapi hal-hal yang akan kita hadapi nanti. Ini dianalogikan sebagai sebuah sayap. Sabar dan syukur ini dianalogikan sebagai sebuah sayap yang mana dua ini saling berdampingan. Ketika kita bersabar, maka secara tidak langsung ini membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini secara tidak langsung kita berlaku sabar. Ini adalah bentuk benteng kita untuk menghadapi perkembangan zaman saat ini. Bagaimana perkembangan zaman yang merajalela ini, teknologi-teknologi sudah meningkat. Bagaimana cara kita menghadapinya? Nah, bagaimana cara kita membuat perkembangan zaman ini lebih baik lagi? Bagaimana kita bisa memanfaatkan dari perkembangan zaman ini menjadi peran untuk kemajuan umat? Maka dari itu, di dalam kitab dijelaskan bahwasanya sabar ini terbagi atas 3 bahagian. Yang pertama, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sabar dalam qada dan qadar atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya dari sabar yang pertama ini? Sabar yang pertama ini sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu beribadah kepadanya, untuk selalu mendekatkan diri kepadanya, untuk selalu berzikir kepadanya, untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk selalu mentaati, menuruti perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kita manusia ini, hidup dan mati kita hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hidup kita, mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara diri kita untuk menjadi lebih bagus lagi ke depannya. Yang kedua, sabar dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Sabar menahan diri dari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri dari yang tidak baik, menahan diri dari berzina, menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, sabar dalam ujian, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk seperti yang dijelaskan pada segmen sebelumnya, bahwasanya musibah, nikmat itu adalah bentuk ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi sangat berhubungan antara syukur dan sabar ini. Bagaimana ketika kita diberi Allah Subhanahu wa taala nikmat, diberi Allah taala musibah, kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika kita ditimpa musibah, kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dalam musibah, bersyukur dalam mendapat nikmat. Ini banyak sekali penjelasan-penjelasan para guru-guru kita, ulama-ulama kita, banyak sekali diungkapkan dalam hadis, banyak sekali diungkapkan dalam ayat Al-Quran. Mari sama-sama kita kaji sabar dan syukur ini agar kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan sabar, syukur, karena hal dua ini sangat berperan penting menghadapi perkembangan, menghadapi akhir-akhir zaman ini. Mungkin sedikit yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah, dan kesalahan itu adalah dari pribadi ulun sendiri. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.